Bismillahirrahmanirrahim. Serial Setitik Info kali ini berjudul Middle Goism Antara Sains dan Agama. Middle Goism, seorang astrofisikawan terkemuka serta pemikir yang sangat berpengaruh, telah memberikan kontribusi yang sifatnya substansial terhadap pemahaman tentang interaksi antara sains dan agama, khususnya dalam konteks wacana keislaman. Goisem lahir di Aljazair tahun 1960. Sekarang beliau seorang guru besar atau profesor di Universitas Sharjah, Uni Emirat Arab. Goisem telah menerbitkan sejumlah karya tulis dan sering memberi kuliah di Universitas Cambridge, Oxford, Cornell, Wisconsin, dan lain sebagainya. Upaya canggihnya dalam memadukan disiplin antara ilmu pengetahuan atau sains, filsafat dan teologi menjadikan Goisem sebagai tokoh yang unik dalam wacana pemikiran kontemporer. Perspektifnya tentang kompatibilitas ilmiah dengan keyakinan keagamaan serta penekanannya pada pentingnya sains modern dalam Islam itu menarik untuk dikaji. Bagi Middle Goism, sains dan agama itu tidak hanya selaras, namun juga sifatnya saling memperkaya atau kompatibel. Ia sering mengkritisi anggapan sebagian pihak bahwa antara sains dan agama itu berbenturan gitu atau saling bersaing gitu. Nah, itu menurut dia hal itu tidak benar. Goisem berpendapat bahwa riset atau penelitian ilmiah itu dapat untuk meningkatkan pemahaman seseorang tentang ciptaan ilahi. Ia berpendapat bahwa studi tentang kosmos dari hamparan alam semesta yang luas hingga kerumitan partikel subatomik itu dapat untuk mengungkap pola dan prinsip yang kemudian dapat ditafsirkan sebagai manifestasi dari tatanan atau suatu tujuan spiritual yang agung. Tidak jarang Goisem membahas interpretasi teologis Al-Quran terkait dengan penemuan ilmiah modern gitu. Semisal ia pernah membahas tentang penciptaan alam semesta berdasarkan teori Big Bang yang menunjukkan bahwa narasi penciptaan dalam Al-Quran itu dapat dilihat dalam pemaknaan yang sifatnya metaforis daripada harfiah gitu. Nah, perspektif ini mengundang atau meningkatkan keimanan untuk merangkul pemahaman ilmiah modern sebagai pelengkap keyakinan agama daripada sains dianggap sebagai ancaman. Melalui pemahaman yang kemudian ia ajarkan, Goisem mencoba untuk memupuk suatu lingkungan di mana eksplorasi ilmiah yang ketat itu dapat berdampingan secara harmonis dengan aspek spiritual. Sedemikian sehingga menarik adanya atau munculnya sinergitas antara masyarakat ilmiah dan orang-orang religius. Pada galibnya, Goisem itu merupakan pendukung literasi sains yang sangat vokal di dunia muslim. Ia menyadari bahwa pemahaman yang kuat tentang sains itu sangat penting untuk kemajuan di berbagai bidang, termasuk teologi, teknologi, dan kesehatan. Ia menegaskan bahwa peningkatan pendidikan sains, khususnya dalam disiplin sains, teknologi, teknik, dan matematika, atau yang dikenal dengan STEM, itu sangat penting
untuk pengembangan negara-negara Muslim di abad ke-21 serta kedepannya tentu saja. Melalui metodologi berpikir kritis serta kegiatan observasi empiris, Gosom mendorong para siswa dan para cendekiawan untuk senantiasa terlibat dengan kegiatan-kegiatan keilmiahan. Hal ini untuk menumbuhkan lingkungan intelektual yang menghargai sikap kritis atau berpikir kritis alih-alih dogmatisme dan taklid buta. Gosom juga mendorong reformasi di bidang pendidikan dan lembaga-lembaga keislaman. Ia menyarankan bahwa kurikulum itu harus menggabungkan prinsip-prinsip ilmiah modern sambil tetap menghormati dan mengakomodasi ajaran-ajaran keislaman. Gosom menekankan bahwa menghasilkan individu yang melek sains itu bukan sekedar masalah keunggulan akademis misalnya, melainkan merupakan langkah penting dalam mengatasi problema di masyarakat seperti adanya perubahan iklim, krisis kesehatan di masyarakat, dan inovasi teknologi. Sedemikian sehingga keunggulan di bidang sains dan teknologi itu kemudian akan berkontribusi kepada peningkatan keimanan secara lebih baik atau secara lebih tepat. Gosom itu meyakini bahwa teks Al-Quran sejak turunnya pada zaman Rasulullah hingga akhir zaman nanti itu bersifat sakral dan terjaga dari semua bentuk perubahan. Kemudian disebutkan juga olehnya bahwa pemahaman manusia terhadap makna Al-Quran itu yang tidak abadi atau niscaya dapat berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu dan konteks zamannya. Menurut Nidal Gosom, keragaman atau perbedaan tafsir atas ayat Al-Quran itu merupakan kekayaan intelektual, terutama dicatat dalam sejarah keemasan Islam. Pada masa keemasan Islam, di mana pada saat itu peradaban Islam itu mengemuka dan menjadi rujukan dari para ilmuwan di seluruh dunia, itu pada saat itu muncul banyak sekali kajian-kajian terkait dengan Al-Quran yang sifatnya itu beragam, dari mulai yang tekstual hingga yang rasional, dari yang empirik hingga yang mistis atau mistik, termasuk pula keragaman metodologi tafsir pada saat itu berkembang dengan sangat kaya. Pada dasarnya, Gosom sangat menekankan pada saat seseorang itu memahami teks Al-Quran, itu harus melihat dari berbagai sudut pandang dan metode yang beragam. Dengan demikian akan dihasilkan suatu tafsir yang lebih tepat atau lebih baik. Kontribusi intelektual Nidal Gosom merupakan suatu bukti kuat akan kemungkinan harmonisasi antara sains dan agama. Advokasinya untuk adanya kesesuaian atau sinergitas antara penelitian ilmiah dengan keyakinan agama, dalam hal ini keyakinan Islam, ditambah dengan penekanannya pada literasi ilmiah, itu mencerminkan visi untuk masa depan di mana pengetahuan itu akan berjumbuh dengan keimanan dalam rangka untuk mencapai peradaban yang lebih baik, peradaban umat yang lebih baik. Gosom menjadi tokoh penting dalam lanskap intelektual di mana
itu akan mendorong pendekatan holistik ya, terhadap pengetahuan yang menghargai atau menjunjung tinggi bukti empiris dengan kebijaksanaan spiritual atau keagamaan. Nah, saat menavigasi kompleksitas dunia modern, wawasan Goldsom itu berfungsi ya, atau berkontribusi sebagai cahaya penuntun ya, yang mengundang komunitas ilmiah dan penganut agama untuk mampu berkolaborasi dalam mencari kebenaran dan pemahaman atas hidup dan kehidupan, serta untuk memajukan peradaban umat manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, memang tidak dipungkiri telah terjadi benturan antara sains dengan agama. Kita masih ingat diskursus klasik mengenai teori Darwin, ya, atau Darwinisme, di mana di satu sisi dikatakan oleh Charles Darwin bahwa manusia itu mengalami perkembangan secara evolusioner ya, dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang kompleks sebagaimana sekarang ini. Di sisi lain, agama mengatakan bahwa kemunculan manusia itu diciptakan langsung jadi, ya, tidak mengalami proses evolusi sebagaimana dinyatakan oleh Darwin. Kemudian sekarang ini ya, perkembangan ilmu di bidang biologi molekuler itu sangat pesat ya, di mana cloning sudah bukan menjadi hal yang asing lagi. Sedemikian sehingga dikhawatirkan nanti suatu ketika akan muncul manusia cloning. Oleh karena itu di sini peran agama itu untuk memberikan landasan moral etis ya. Sedemikian sehingga sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak kemudian menjadikan manusia liar gitu. Artinya kemudian juga bertindak semena-mena ya, sebagaimana juga dalam aras teknologi di mana penemuan nuklir ya, teknologi nuklir ini bisa dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga nuklir, tapi di sisi lain telah terjadi fenomena nuklir dipakai untuk membuat senjata pemusnah bagaimana pernah terjadi di Jepang, di Nagasaki dan Hiroshima. Dan kita tahu sekarang senjata nuklir semakin canggih dengan pucuk misil ya, peluru kendali yang banyak negara yang kemudian mempersiapkan diri dengan membuat senjata nuklir. Nah, ini juga ancaman ya bagi peradaban manusia. Nah, di sini pentingnya landasan etis moral dari agama. Demikian juga dengan perkembangan artificial intelligence atau AI itu sebagai contoh di bidang robotika sekarang beberapa pihak ya, perusahaan itu sudah mampu untuk membuat mobil yang bisa bergerak sendiri, artinya tanpa disetiri gitu, artinya sudah otonomus gitu. Itu bagus ya. Tetapi di sisi lain juga dikhawatirkan akan terciptanya atau munculnya robot-robot yang pada titik tertentu itu bisa menggantikan pekerjaan orang atau manusia secara masif gitu. Sedemikian sehingga pengangguran itu menjadi potensi yang mengkhawatirkan. Nah, kemudian bidang AI lain itu beberapa pakar juga sangat khawatir gitu, di mana perkembangan AI itu
unpredictable gitu ya. Artinya susah untuk diprediksi ya. 5, 10, 20 tahun mendatang seperti apa gitu. Yang jadi wanti-wanti justru dari pakar AI sendiri ya, jangan sampai AI ini pada akhirnya lebih banyak memberi mudarat ya daripada manfaatnya bagi manusia. Dan oleh karena itu sinergitas ya, kembali sinergitas antara sains dengan agama sangat diperlukan ya, dialog-dialog semacam itu perlu selalu dikembangkan karena pada dasarnya semuanya itu adalah untuk tujuan positif ya bagi peradaban manusia kini dan mendatang. Walau alam bisawab, terima kasih atas perhatiannya.